bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kita baca bergantian, saya ayat genap, Bapak Ibu semua ayat yang ganjil. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, datanglah ia membawa sebuah. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Menyau betul-betul. Ya, sudah apel, sudah ke kantor, dan kita hari ini sejenak untuk beribadah. Jangan khawatir, khotbah saya tidak panjang, karena saya tidak biasa bicara panjang-panjang. Jadi tenang saja. Terima kasih untuk perjumpaan yang kedua kalinya ini. Saya diundang kembali kemari, meskipun di waktu kemarin saya diundang beberapa kali sebenarnya, tetapi jadwalnya tidak pas, atau orang bilang tak bagus lag dengan jadwal yang lain, sehingga baru kali ini. Sebenarnya juga hari ini jam 9 ada rapat kevikepan KPRGO, tapi saya izin karena sesudah ini langsung ke MCC untuk persiapan sebentar malam pemilihan Nyong Noni Sulut, grand finalnya sebentar malam. Jangan lupa nonton, kami siarkan di YouTube-nya. Jadi habis ini saya juga harus ke sana prepare. Jadi izin rapatnya. Baik, saudara-saudari, senang bisa ketemu lagi hari ini. Ternyata masih ada kor di dinas PU ini. Terima kasih, kornya bagus dan juga nyanyiannya bagus tadi, dari puji-pujiannya dari mana tadi? Dari bidang Bina Marga, bidang tata ruang. Lagu kesukaan saya dari bidang tata ruang,
lagu yang bagus, yang menyentuh, yang boleh dibilang lagu yang menjadi refleksi perjalanan hidup bahwa aku ada ini semua karena kasih-Nya. Tanpa Dia kita tidak. Makanya kita duduk tadi dan kita semua menangis. Semua kentara laki-laki menangis. Baik, saudara-saudari, satu kali saya live di TikTok, biasanya malam itu saya live di TikTok dengan teman-teman pastor-pastor dari keuskupan lain se-Indonesia. Tapi satu ketika saya live sendirian, kemudian sesudah live yang nonton juga tidak banyak. Akun saya namanya 1003. Ada yang follow kan? Sekalian promosi. Orang bilang, Pastor, kenapa namanya 1003? Ya, karena 1003 itu nominal paling murah orang lihat di pasaran. Seperti harga permen 1003. Tetapi ingat, biarpun dia 1003, dia tetap bernilai. Asik. Begitu. Itulah hidup manusia. Seberapapun buruk dan jahatnya kita tetap bernilai di mata Tuhan. Amin. Amin. Nah, satu kali saya live, kemudian ada dialog di situ dengan teman-teman dan kemudian saya close. Besok sorenya ada DM di Instagram dan ada satu orang perempuan menanyakan kepada saya, Romo, saya boleh tanya sesuatu kah? Begitu. Kemudian dia tanya, apa itu doa Angelus? Di dalam gereja Katolik ada yang namanya doa Angelus atau malaikat Tuhan. Orang doakan jam 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore, begitu terus. Nah, saya bilang, kamu ini Katolik atau bukan? Romo, saya Katolik, tapi saya tidak pernah ke gereja. Ya, terus terang dia bilang, saya tidak pernah ke gereja, saya Katolik. Kemudian saya kirimkan teksnya ke dia dan saya bilang ini didoakan setiap jam sekian. Minggu depannya lagi dia tanya, Romo, apa itu doa Rosario? Wah, saya bilang ini Katolik ini kah? Saya bilang. Tapi karena dia bilang dia tidak pernah masuk gereja dengan keluarganya, kemudian saya kirimkan lagi teks Rosario lengkap semua. Kemudian saya bilang silahkan kamu belajar itu. Nah, dia bilang dalam sharingnya, Romo saya tidak pernah pergi ke gereja. Saya dalam tiap weekend Sabtu malam itu, malam minggu, hanya pergi ke klub dan menghabiskan sampai 15-20 juta dalam semalam. Saya menghabiskan itu supaya saya senang, tenang, pulang mabuk, dan besoknya lagi begitu, dan seterusnya. Ada sesuatu yang kamu cari, dia bilang, saya rupanya biarpun saya happy di tempat itu, tetapi ada sesuatu yang tidak saya temukan. Sharing berlangsung lagi. Kemudian dia bilang, Romo, dalam satu kesempatan, ya orang Jawa, minta maaf, jadi panggil kita Romo. Romo, saya punya pacar, tapi orang Jepang asli. Dia tidak beragama. Bukan ateis ya, berarti apa ya? Agnostik. Tidak beragama, tapi masih percaya Tuhan. Bagaimana saya membuktikan kalau dia itu benar-benar jodoh saya atau bukan? Wah, saya lebih bingung ini. Kalau cuma masalah urusan doa-doa Katolik, kita masih belum pakai. Mari ini urusan jodoh. Bukan tapi urusan. Kemudian saya dalam satu kesempatan saya bilang, saya ingat, ada satu yang namanya Novena Santo Rafael. Nah, itu di Katolik ada malaikat agung, Gabriel, Mikael, dan Rafael. Ada ini doa novena bersama malaikat Rafael untuk memohon pasangan hidup. Saya kirim lagi teksnya lengkap. Saya bilang silahkan kamu doakan berturut-turut dalam 9 hari di jam yang sama. Baik, sudah. Sesudah itu tidak dengar kabar lagi. Hari keempat dia DM saya lagi, Romo, saya sudah putus. Silakan. Saya bilang, kenapa jawabannya seperti itu? Jelek sekali. Saya bilang, jangan marah ke Tuhan. Kamu kan mau tanya, apa
apakah jodohmu atau bukan. Baru hari keempat, belum sampai hari ke-9, kamu seputus, berarti dia bukan jodohmu. Membela diri, padahal kita ingin tahu itu apa sebenarnya. Saya bilang, pokoknya jalankan, doakan terus sampai 9 hari. Kemudian satu pengalaman kecil lagi, dia bilang, Romo, saya tidak pernah lagi dengan orang tua saya, karena semacam broken home, dan dia besar dengan oma-opanya. Satu ketika dia punya kerinduan untuk mendoakan orang tuanya. Saya bilang, wah, ini lebih berat lagi, bukan hanya sebatas jodoh, tetapi rupanya dengan orang tuanya. Saya kirimkan lagi doa novena 3 Salam Maria. Pokoknya kita bukan ahli di bidang itu, cuma kirim-kirim jadi doa. Saya kirim, silahkan doakan dalam 9 kali dan dalam jam yang sama. Baru hari ke-6, dia menangis telepon saya. Dia bilang, Romo, rupanya Tuhan menjawab doa saya. Untuk pertama kalinya, mama saya mengetuk pintu kamar saya dan mengajak saya makan. Sebuah ajakan yang tidak pernah saya dengar sejak saya kecil. Menurut orang, itu mungkin biasa saja. Woi, bangun, makan. Tetapi menurut dia, itu sesuatu yang sangat istimewa yang tidak pernah dia temukan sejak dia kecil. Orang tuanya sibuk dengan bisnis, dia juga sibuk dengan bisnis, sudah selesai. Tidak tahu kemana. Saudara-saudari, cerita pengalaman saya ini dengan seseorang ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bagaimana dalamnya makna dari arti sebuah pertobatan itu. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, apapun dosa kita, apapun kelemahan kita, Tuhan akan menjawab doa kita. Saya lupa bahwa bacaan ini ternyata ada di lagu tadi, nyanyian sabda itu. Seperti wanita yang menangis di kakimu. Wanita itu datang dengan air mata, membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, lalu mengurapinya dengan minyak wangi. Di sini mungkin 70% wanita. Wanita itu yang paling terpenting dalam hidup mereka itu ada 3. Kalau bercermin dari bacaan ini. Pertama apa? Air mata. Air mata. Wanita itu kalau sekeras apapun dia, tetapi kalau sementok pasti menangis. Kedua, rambut. Rambut itu mahkota. Tapi foto di flare bisa sekali. Jadi rambut nak tak urus. Kebetulan saya sebenarnya lagi itu foto itu persiapan waktu saya mau foto pastor-pastor, karena saya urusan foto. Dia bentar apa di mana? Mari kita yang kirim sebenarnya. Cuma itu tuh ada. Rambut. Kemudian yang ketiga adalah minyak wangi. Nah, kalau laki-laki nak terlalu pusing, dia mau spoil minyak wangi atau nyanda. Mar perempuan, cocek pada petas. Yang ada HP, semengken, dan minyak wangi. Nah, saudara-saudari, 3 poin mendasar ini yang memiliki ciri khaskan perempuan ini, itu sebenarnya melambangkan sebuah ketulusan yang ada di dalam dirinya. Pertobatan itu menghantar pribadi seorang perempuan ini dalam ketulusannya. Bukan hanya sekedar bahwa dia merasa saya ini bersalah, saya ini berdosa, saya ini memiliki perbuatan yang tidak baik sebelumnya. Tetapi sebenarnya perubahan hati yang terdalam di dalam diri seorang perempuan itu, atau DP bahasa teologi orang sering dengar metanoia, sebuah perubahan dari dalam diri yang sungguh yang menggerakkan dia untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata hari ini di Injil Lukas pasal 7 ayat 47 tadi, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Saudara-saudari, pertobatan sejati itu tidak berhenti hanya pada sebuah kata-kata saja, saya mau bertobat, atau kita sotobat, dan seterusnya. Melainkan tampak dalam perbuatan dan tindakan kasih. Pertobatan bukan hanya menjauhkan diri dari dosa. Saya tidak lagi mau berbuat dosa dan seterusnya, tetapi mau mendekatkan diri dan melekat dengan Yesus sendiri.
Jadi mendekatkan diri dan melekat dengan Yesus sendiri. Seperti perempuan itu tadi datang kepada Yesus, mendekat, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, bahkan mencium kaki Yesus. Saudara-saudari, mungkin banyak foto yang beredar di media sosial kalau Kamis Putih, perayaan Kamis Putih, saat mengenang perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus membasuh para murid. Di situ dalam refleksi saya paling sulit saya lakukan. Karena harus membasuh bukan hanya sekedar simbol membasuh 12 rasul, tetapi mencium kakinya. Wah, ini berat ini. Kita belum pernah bikin, jujur. Kalau membasuh kaki iya, tetapi mencium belum. Masih perlu persiapan hati dan ketulusan yang sungguh. Kamu kira kalau so pastor so robot kan? Tidak. Pastor juga orang yang tahu ini orang ini siapa, saya ini siapa menurut mereka. Begitu. Tetapi perempuan hari ini yang datang kepada Yesus sungguh hadir dengan perbuatan kasih yang dalam, metanoia. Dia mau tampil, melekat, dan dekat dengan Yesus. Yang kedua, dari pengalaman perempuan yang datang kepada Yesus hari ini, kita juga belajar bagaimana arti dari sebuah kesetiaan. Wanita itu tahu resiko yang akan dia terima ketika dia datang kepada Yesus. Dia masuk ke rumah seorang Farisi yang mungkin bisa saja dia akan dibully di situ. Jadi penghinaan publik di situ. Karena ketika dia datang saja, dia sudah jadi cerita, ini orang ini kurang ajar, kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus. Namun ingat, ia tetap setia pada dorongan imannya. Dorongan imannya ini yang menyembuhkan dia. Ia tidak peduli dengan pandangan orang, apa kata orang terhadap dia. Tetapi kesetiaannya itu kepada Tuhan yang mau datang kepada Kristus, itulah yang mengangkat derajatnya sebagai pribadi manusia. Saudara-saudari, kalau sebentar pulang dari rumah, kemudian di jalan itu, ada doi 1000 so lecek, so bapeci, marka mulia, mau ambil atau enggak? Pertanyaan saya, jawab nih. Ada doi 1000 sebentar di situ, mau disolia, itu so bapeci, lecek, kemudian di jalan, mau ambil atau enggak? Hah? For yang berduduk di depan nyanda, mar yang di belakang iyo. Mau iso tahu dari alasan apa? Enggak, kata bagus itu. Mau ambil atau enggak? Jawabannya. Kalau saya pribadi saya pasti ambil. Lumayan, doi loh. Iya betul. Kenapa ambil? Karena dia bernilai. Kalau mungkin dia robek sedikit, saya akan cari potongannya pulang lem dengan nasi. Begitu tuh kalau dulu masih anak-anak. Artinya bahwa seberapapun buruknya uang itu, seberapapun jeleknya uang itu dia bernilai dan berarti. Itulah yang ditunjukkan oleh wanita itu. Karena kesetiaan pada imannya akan Kristus, dia meskipun berdosa, dinilai buruk oleh orang lain, tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Dibilang, kalau dia nabi, ngapain dia mau urus orang satu ini berdosa ini? Tetapi ingat, dia bernilai di mata Tuhan karena kesetiaan imannya. Saudara-saudari, demikian juga orang semua di sini. Entah kita sebagai atasan, bawahan, karyawan, staf semua di sini, Anda semua adalah pribadi yang bernilai. Jangan pernah Anda tidak setia pada atasan. Ingat lagu di Kustik, kamu menyanyi marco musik suki. Tuh, lagunya Jikustik. Deras hujan yang turun pada dirimu, aku masih di sini untuk setia. Lagu bagus kan ini sebenarnya. Sering kita putar di radio. Saudara-saudari, kesetiaan itu melibatkan hati. Kesetiaan itu lahir dari hati yang menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dari perempuan ini juga kita belajar
untuk bertindak dan taat dalam iman kita. Ia tidak menuntut pengampunan. Ingat, wanita tadi datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak bilang, Tuhan ampuni saya. Tidak, dia tidak menuntut pengampunan dan tidak juga meminta tanda. Tetapi ia hanya taat pada dorongan imannya dan mempersembahkan kasihnya yang terdalam. Ketaatan ini bukan hanya untuk mengerti segalanya, tetapi karena ia percaya kepada Yesus. Dan Yesus meneguhkan imannya dengan berkata tadi di akhir Injil, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa, oh kau mau begini, jadi begini. Tidak. Hampir semua jawabannya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Cuma begitu DP jawaban Tuhan Yesus. Istimewa. Rupanya yang menyembuhkan itu dari dalam diri. Atas iman dan kepercayaan akan Kristus. Kita dituntut hari ini untuk menjadi taat, berarti menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah. Meskipun seringkali mungkin kita tidak melihat jalan dengan jelas. Ia hanya tahu satu hal, bahwa di hadapan Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Tidak ada yang lain. Makanya dia mau pergi, mau mendengarkan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita berdoa bersama hari ini. Semoga orang semua menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, yang senantiasa didorong untuk menggerakkan diri kepada jalan pertobatan, karena kita semua masih sebagai pribadi-pribadi yang berdosa, yang membutuhkan pertobatan dari Tuhan. Seperti kata anak muda, Pastor, kata-kata hari ini, ya kita tutup dengan kata-kata hari ini. Air mata pertobatan itu adalah benih kasih. Kesetiaan itu adalah akar yang menguatkan. Dan ketaatan itu adalah bunga yang bermekar untuk menuju keselamatan. Amin. Rahmat Allah menolong kita.